Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Igo. Hari ini Kak Igo akan menceritakan sebuah kisah khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adik-adik sekalian, Ali bin Abi Thalib adalah anak dari seorang ayah yang bernama Abu Thalib dan istrinya yang bernama Fatimah binti Asad. Semenjak Ali bin Abi Thalib kecil, beliau dididik dalam lingkungan jahiliyah, di mana masyarakatnya masih menyembah berhala. Berhala-berhala yang besar pada waktu itu ada yang bernama Latta, ada yang bernama Uzza, ada yang bernama Hubal, dan ada yang bernama Manat. Tetapi Ali kecil sama sekali tidak terpikirkan untuk mengikuti adat istiadat bangsa Arab pada masa itu. Kemudian ada di sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya Khadijah belum memiliki putra, Abu Thalib menyerahkan putranya Ali untuk diserahkan pengasuhannya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat itu Rasulullah dan istrinya sedang sholat. Allahu Akbar. Ali bin Abi Thalib melihat gerakan-gerakan Rasulullah bersama Khadijah. Kemudian Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sedang apakah engkau? Gerakan apakah yang engkau lakukan?" Rasulullah tersenyum menjawab, "Ya Ali, apa yang saya lakukan dengan istri saya adalah gerakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak menyembah berhala. Saya hanya mengakui bahwa Allah adalah Tuhan saya." Mendengar jawaban Rasulullah, Ali langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ali langsung masuk Islam, sehingga Ali bin Abi Thalib adalah orang kedua di lingkungan keluarga yang pertama kali masuk Islam. Oleh sebab itu, Ali bin Abi Thalib termasuk orang-orang atau golongan yang pertama kali masuk Islam, atau kita mengenalnya dengan nama As-Sabiqunal Awwalun. Kemudian adik-adik, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai berdakwah secara terang-terangan, Ali bin Abi Thalib juga sudah mendukung dakwah Nabi Muhammad. Pada saat itu terdengar sebuah kabar, terdengar sebuah berita bahwa Abu Jahal mengumpulkan 10 pemuda dari suku Quraisy yang kuat-kuat badannya, yang sehat-sehat badannya. Apa tujuannya? Ternyata Abu Jahal punya tujuan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Jibril memberitahu tentang siasat busuk Abu Jahal dan bangsa Quraisy lainnya. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang tertidur di tempat tidurnya, Ali datang menemui Rasulullah. "Ya Rasulullah, izinkan saya menggantikan engkau untuk menempati tidur engkau." Sedangkan Rasulullah pada saat itu bimbang. Kenapa? Karena Rasulullah khawatir akan keselamatan Ali bin Abi Thalib. Tetapi Ali bin Abi Thalib pada saat itu sangat berani. Dia yakin betul bahwa dia pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ali pun dipersilakan untuk menempati tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu rumah Rasulullah sudah dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy yang badannya kuat-kuat semuanya. Mereka diperintahkan untuk membunuh Rasulullah. Ketika Rasulullah ingin keluar, Ali sudah tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Lalu Rasulullah menggenggam, mengambil pasir, kemudian membaca surat Yasin dan ditaburkan ke muka orang-orang Quraisy sehingga mereka tidak bisa melihat. Ketika Rasulullah sudah sampai di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kaum Quraisy terkejut. Tiba-tiba bangun, langsung dia dobrak rumah Rasulullah, langsung masuk dan siap-siap membunuh. Ternyata ketika dibuka selimutnya, ternyata Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, dipukuli oleh orang-orang Quraisy, "Di mana Rasulullah?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Tidak tahu." Dipukuli lagi sampai benar-benar tubuh Ali terluka. Disitulah Ali radhiyallahu an menunjukkan keberaniannya. Selanjutnya, keberanian Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah berdakwah, meluaskan dakwahnya, yaitu terjadi pada saat perang Badar. Siapa adik-adik yang tahu perang Badar? Betul sekali. Perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi dalam Islam.
Terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, tanggal 17 Ramadan. Pada saat itu ada semuanya, jumlah kaum muslimin sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah kaum Quraisy. Kaum Quraisy pada saat itu jumlahnya 1.000 pasukan, sedangkan kaum muslimin hanya 300. Tetapi dengan jumlah yang sedikit, kaum muslimin justru semakin kuat keimanannya, semakin berani melawan kaum kafir Quraisy. Ketika dua pasukan bertemu di sebuah lembah yang bernama Badar, terjadilah perang tanding. Kaum muslimin ada 3 orang, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib maju dengan pedangnya. Pedang Ali bin Abi Thalib ini bermata 2, adik-adik semuanya. Pedang Ali dinamakan dengan nama pedang Zulfikar, pedang pemberian Rasulullah SAW. Berperang, tang, sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib mampu membunuh salah satu pemimpin kaum Quraisy. Melihat hal tersebut, mental kaum Quraisy takut. Teriakan takbir Allahu Akbar menggelegar di lembah Badar. Langsung kaum muslimin maju. Terjadi perang terbuka. Tang. Panah berseliweran, tombak, dan lain sebagainya. Dan akhirnya anak-anak, kaum muslimin mampu memenangi perang tersebut. Awal mula terjadinya perang Badar itu karena kaum muslimin bermaksud merampas barang dagangan kaum Quraisy yang kebetulan pada saat itu kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan melewati kota Madinah. Melihat hal tersebut, akhirnya Abu Sufyan lapor, dan sampai saat itu anak-anak terjadinya perang Badar. Andai kata tidak ada keberanian Ali, andai kata Ali bin Abi Thalib kalah ketika perang tanding, sudah tentu mental kaum muslimin takut. Sudah tentu kaum muslimin akan gemetar. Tetapi Ali menunjukkan mental berani. Ya, berani melawan musuh, nggak takut mati. Justru kalau misalnya Ali mati, maka jaminannya adalah surga. Siapa yang mau masuk surga? Oke, bagus. Kak Iko juga mau masuk surga, ya. Lanjut. Setelah perang Badar, terjadi perang Uhud. Kemudian perang Khandaq. Kemudian ada perang-perang yang lain. Nah, yang terakhir perang yang diikuti adalah perang Khaybar, anak-anak. Perang Khaybar adalah perang di mana kaum muslimin melawan kaum Yahudi. Pada saat itu orang-orang Yahudi bersembunyi di sebuah benteng yang sangat besar sekali, bernama benteng Khaybar. Rasulullah mencari Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali? Ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sedang sakit. Sakit apa? Mata ya Rasulullah. Panggil. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Rasulullah. Ketika sudah duduk dekat Rasulullah, kemudian Rasulullah meludahi mata Ali bin Abi Thalib, langsung sembuh matanya. Dan Rasulullah memerintahkan Ali untuk menjadi panglima perang Khaybar. Setelah itu terjadilah perang yang maha dahsyat, di mana kaum muslimin dengan susah payah berusaha menerobos benteng kaum Yahudi. Bentengnya tinggi sekali, pintunya besar. Tidak ada yang mampu mengangkat pintu benteng Khaybar. Tetapi Ali bin Abi Thalib dikaruniai kekuatan yang sangat luar biasa oleh Allah, keberanian yang sangat luar biasa. Benteng pintu Khaybar, pintu benteng Khaybar oleh Ali bin Abi Thalib diangkat dan dihancurkan. Jas. Kemudian kaum muslimin masuk memerangi kaum Yahudi. Allahu Akbar, terjadikan takbir menggema. Dan itu sangat melemahkan mental musuh. Kalau misalnya kita takut, terjadikan takbir, niscaya kita pasti akan berani seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Akhirnya perang Khaybar mampu dimenangkan oleh kaum muslimin karena keberanian sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kepemimpinan diganti oleh sahabat-sahabatnya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama, sudah diceritakan oleh Kak Danang kemarin. Kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian sahabatnya yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan kemudian anak-anak, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah yang keempat. Pada saat itu terjadi gejolak. Kaum muslimin terbagi 2. Ada yang memilih Muawiyah bin Abu Sufyan dan ada yang memilih Ali bin Abi Thalib. Dan pada akhirnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat. Ali bin Abi Thalib karena keberaniannya, kepemimpinannya
menjadi khalifah yang adil dan bijaksana. Karena kecerdasannya anak-anak, Ali bin Abi Thalib diberi gelar Babul Ilmi atau pintu ilmu. Kemudian Ali juga mempunyai gelar yaitu Ali karamallahu wajha, yang wajahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, Ali bin Abi Thalib wafat dibunuh oleh seorang munafik yang bernama Abdurrahman bin Muljam, atau kita mengenalnya dengan nama Ibnu Muljam. Setelah itu, kepemimpinan Islam diambil alih oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan diteruskan oleh penerus-penerusnya. Dari kisah ini adik-adik sekalian, yang perlu kita ambil adalah satu, kita harus menjadi anak yang berani. Mental kita harus kuat. Kalau misalnya kita dibully, kita dihina, sabar. Tapi kalau misalnya ada teman kita yang memukul kita, apakah kita harus membalas? Tidak usah. Doakan saja yang terbaik buat teman kita. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sama seperti Ali bin Abi Thalib yang cerdas, kita harus rajin belajar. Harus banyak membaca buku supaya kita juga menjadi anak yang pintar seperti sahabat Ali bin Abi Thalib. Mungkin itu saja cerita yang bisa Kak Iko sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum Kak Iko tutup, mari kita baca bersama-sama doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.